Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BSD, bahagia, syukur, dan damai. Sahabat Abi, kali ini kita jalan-jalan di Masjid Pangeran Kejaksan ya guys, khususnya di Jalan Siliwangi, Gang Pangeran Kejaksan. Nanti kita nanya-nanya ke para alim ulama yang di sana ya. Ini bukan masjid guys, ini namanya tajuk. Kalau tajuk itu disebut bahasa Cirebonnya itu musola ya. Itu bahasa Cirebonnya itu tajuk, dan kita nanti main ke sana ya. Yuk. Nah, sahabat Abi, sekarang kita sudah sampai di depan Masjid Pangeran Kejaksan ya, guys. Di belakang sini ada Masjid Pangeran Kejaksan, guys. Dan yang tadi, style pertama tadi kita itu di ujung sana, guys. Gangnya, Gang Masjid Pangeran Kejaksan di Jalan Siliwangi ya, guys. Dan kita masuk ke sana yuk. Pengen tahu isi apa saja yang bersejarah di sana, guys. Kita gali dan kita nanya ke para ulama di sana ya. Nah, ini guys, pintu masuk ke arah Masjid Pangeran Kejaksan, guys. Kita ke sana ya. Nah, sekarang kita masuk ke Masjid Pangeran Kejaksan ya. Assalamualaikum. Nah, sahabat Abi, kita udah sampai di depan masjid ya. Di depan masjid sekitar luasnya itu 400 meter persegi ya guys, kalau nggak salah. Nanti kita nanya ke para alim ulama yang di sini ya guys. Kita masuk ke tempat wudhu dulu ya, sebelum masuk ke tempat atau di ruangan pengimaman atau ke sekelilingnya. Kita coba ke tempat wudhu dulu ya. Kita masuk ke sana ya. Nah, sahabat Abi, di sini tempat wudhunya itu di sebelah kanan masjid ya guys. Kita masuk ke sana ya, ke arah sana. Yuk. Ini pintu samping masuk ke area dalam masjid ya guys. Dan kita lurus aja ke sana. Ini tempat wudhunya Masjid Pangeran Kejaksan ya guys. Dan di sini ada satu bilah genangan air atau balong buat tempat berwuduhnya jamaah yang sholat di Masjid Pangeran Kejaksan sini ya guys. Dan Masya Allah, tabarakallah, kalau masjid yang bersejarah itu kita nggak pakai nama yang modern saya. Yang di sini, masjid di sini dipakainya nama orangnya malah dulu. Kita udah melilingi tempat area wudhu guys. Dan ini sumurnya. Dan ini tempat wudhu yang sekarang ya. Dan ini sumurnya. Kita lihat ya. Kita lihat ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Dangkal banget airnya. Seger banget. Adem banget. Tempatnya ini benar-benar bikin suasananya itu nyaman, damai, dan desainnya itu yang saya suka empang buat ininya guys, buat wudhu para jamaahnya. Nah, nanti kita masuk ke area masjid ya guys. Nah, sahabat Abi, sekarang kita masuk ke area dalam masjid ya. Kita lihat-lihat ke sana. Dan nanti kita nanya-nanya ke para alim ulama yang pengurus masjid ini ya guys. Oke, kita masuk ke sana ya. Kita masuk ke pintu masjid ya. Assalamualaikum. Nah, sahabat Abi, ini suasana Masjid Pangeran Kejaksan ya guys. Masya Allah, tabarakallah, tidak mengurangi keasliannya walaupun sudah sedikit dipulgarkan ya, tidak mengurangi keasliannya dulu. Dan itu tempat pengimamannya yang ada pintu kuning itu. Kita masuk ke sana nanti. Kita coba lihat-lihat dulu ya, ke samping kanan kiri. Nah, sahabat Abi, ini area Masjid Pangeran Kejaksan ya. Masjid Pangeran Kejaksan itu dibangun tahun 1478 ya guys. Masjid ini didirikan oleh Pangeran Panjunan. Semasa masjid ini dibangun sama dengan Masjid Merah yang di
Panjunan ya guys. Yang pertama dulu kita pernah silaturahmi ke Masjid Merah Panjunan itu, Pangeran Panjunan. Dan di sini sedikit saya baca ada pengurus masjidnya itu beliau Bapak Uki Saluki ya guys. Cuman nanti lagi dipanggil untuk kami tanya-tanya sedikit ya guys. Nah sahabat Abi, tadi kita udah jalan-jalan ke tempat wudhu yang samping sebelah kanan, sebelah sininya guys. Sebelah sini itu tempat wudhu yang dari empang, dan sebelah kirinya ini buat kaum wanita untuk menunaikan sholat. Dan masjid ini nggak dipakai buat sholat Jumatan guys, cuman hanya untuk diwajibkan sholat wajibnya aja, seperti sholat 5 waktu lah. Untuk Jumatannya nggak dipakai guys. Nah, coba kita nanti masuk ke sana ya. Assalamualaikum. Nah sahabat Abi, ini area masjid atau tempat pengimamannya Masjid Pangeran Kejaksan ya guys. Dan Masya Allah tabarakallah, tiangnya ini dari kayu jati ya guys. Nanti kita nanya tahun berapa divulgarkannya masjid ini, dan kenapa masjid ini banyak piring-piring Cina. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, indah banget, damai banget suasananya. Ya, di sini ada 4 penyangga masjid ya guys. Dan kepada waktu pemimpinan bupati atau siapa di masjid ini, kayu yang bersejarahnya ini ditopang dengan besi yang ini Pak guys. Ini besi ini supaya yang menjulang tinggi hampir 5 meteran ya sahabat Abi. Sekarang kita keluar lagi ya ke sana ya. Yuk. Nah sahabat Abi, tadi kita udah masuk ke dalam, ke tempat pengimaman dan tempat wudhu ya guys. Dan kenapa sebelum masuk ke tempat pengimaman itu ada piring-piring yang sedikit ornamennya keeropaan dan kecinaan gitu. Dan nanti kita nunggu Pak Uki Saluki ya, yang sedikit kita mau nanya-nanya ke beliau tentang kapan dibangunnya dan kapan divulgarkan masjid ini ya guys. Buat sahabat Abi khususnya yang bahagia, syukur dan damai, wajib ya kalian datang ke masjid ini yang cukup bersejarah buat ya kita ini masjid cagar budaya. Kewajiban kita untuk melestarikan masjid ini ya guys. Oke, nanti kita coba ke samping sebelah kiri ya guys, ke tempat ibu-ibu yang buat sholat. Yuk. Nah sahabat Abi, ini lingkungan masjid yang sebelah kiri ya guys. Ini khususnya para ibu-ibu yang sholat di sini guys. Sini ruangannya khusus buat ibu-ibu ya, sekitar 3-4 meteran lah buat ibu-ibunya. Dan ini ruangan dalamnya guys. Kita nggak boleh masuk ya, karena ini khusus buat ibu-ibu. Ini ya guys. Ini khusus buat ibu-ibu ya guys. Nanti kita nunggu Pak Salukinya masih sibuk, dan kebetulan nanti beliau bilang nggak sempat untuk kita nanya-nanya ya guys. Sekarang kita sedikit menceritakan sejarah di masjid ini ya guys. Nah sahabat Abi, Masya Allah, tabarakallah, tadi kita udah jalan-jalan di Masjid Pangeran Kejaksan ya guys. Pangeran Kejaksan itu ketika itu diperintahkan untuk ngebantu kerajaan di Cirebon ya guys, Kesultanan dulu, dan sama 4 saudaranya, dan berikut 1.200 untuk membantu kerajaan Cirebon ya guys, yang pada waktu itu Pangeran Kejaksan sama Pangeran Panjunan ini kakak beradik guys.
Dan khususnya Pangeran Kejaksan ini diangkat menjadi jaksa atau ahli hukum di sini. Dan Pangeran Panjunan itu diangkat menjadi panglima perang ya guys. Dan sedikit nasihat dari para ulama kita itu, kita orang yang bertaat hukum itu salahnya dihukum, benernya dihukum guys. Tidak usah berdalih bahwa kita itu paling benar. Karena Allah sendiri yang akan menampakkan kebenarannya dan Allah sendiri yang akan menampakkan ketidakbenarannya, siapapun itu. Dalam surah Yunus ayat 81 yang berbunyinya innallaha sayubdilu. Allah akan menampakkan kebenarannya dan Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Karena hukumnya gibah, kalau kita salah tidak harus mengaku benar. Dan kalaupun kita benar tidak harus mengaku benar. Semua itu penilaiannya ada di Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya buat sahabat Nabi, ikuti proseduralnya karena ada hukum negara dan hukum agama di sini. Jadi yang jelek tidak harus dijelekan karena hukumnya gibah. Yang benar tidak bisa dijelekan apapun itu. Jadi buat sahabat Nabi, tetap jadi sahabat dan pribadi yang BSD, bahagia, syukur dan damai. Bahagia itu dari Allah, dampaknya dari kita. Syukur itu dari Allah, dampaknya dari kita. Damai itu dari Allah, dampaknya dari kita. Semoga kita semua menjadi pribadi yang berdampak BSD, bahagia, syukur dan damai. Sekian dan terima kasih buat sahabat Abi yang sudah subscribe, like, and share. Jangan lupa ya. Dan terima kasih banyak buat sahabat Abi yang selalu mengikuti video kami. Syukuran kasiran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BSD, bahagia, syukur dan damai.